والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada semua keluarganya, pada istri-istri beliau, para sahabat, para tabi'it tabi'in, dan semua umat Rasulullah, insyaallah termasuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati, pagi ini kita akan mengambil tema kajian kita tentang adab-adab di masjid. Kita akan berbicara tentang sedikit fikih masjid, subtemanya adalah adab-adab di masjid. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, adab kita di masjid itu sudah dimulai ketika kita dari rumah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak keturunan Adam, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang terindah, yang bagus-bagus, yang indah-indah di setiap memasuki masjid. Jadi poin pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai adab kita di masjid, dari rumah kita sudah memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus-bagus. Jadi kalau sholat itu pakailah pakaian yang bagus-bagus, ya. Yang mahal-mahal tidak apa-apa, yang mewah-mewah, karena ini perintah Allah. Jangan pergi ke masjid pakai baju kaos, tulisan belakangnya kutunggu janda. Masya Allah, wong yang salat di belakangnya terhalusinasi, ingat dengan mantan yang lama. Lah janda belum dia. Pakai pakaian yang bagus, yang indah-indah. Kayak saya nih pakai jas. Jangan bapak ibu bapak-bapak pakai jas cuman kondangan baik. Itu jas tidak pernah sekalipun masuk masjid. Harganya 3 juta, 4 juta. Giliran pakai yang untuk sholat, beli di pasar 16 selir. Jadi itu adab kita, pakai pakaian yang terindah. Sarung, pakai yang mahal, jangan yang 50.000. Ya, belilah yang bermerek dikit, cap gajah berdiri misalnya, atau Big Dimor. Yaitu uaknya, ini bibitnya, Big Dimor. Jadi pakai yang mahal-mahal. Allah perintahkan kepada kita. Jangan pergi ke masjid itu maaf ngomong ala kadarnya. Pakai baju kaos
jadilah yang penting berbaju. Kayak sepan, yang penting tidak bolong. Jangan, pakai yang terindah kata Allah Subhanahu wa taala. Terus pakai wangi-wangian, bapak-bapak kalau ke masjid, ibu-ibu ya. Maaf ngomong, ada yang bebe bau badannya itu. Tidak lemak. Kalau sebelah kita, berdengas. Jarak, dia masih di pintu bela kecium baunya. Masya Allah. Makanya disunahkan memakai wangi-wangian. Minyak wangi, murah banyak sekarang minyak wangi ya. Tak pacak beli yang mahal itu, beli biangnya itu ada. Berapa? 5 ribuan, 10 ribu, 20 ribu. Tak apa-apa, yang penting ada wanginya. Yang penting kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mesti harus mahal kalau minyak wangi. Karena mahal sama murah, baunya sama baik. Paling ketahanannya yang beda. Ya. Kemudian apa? Bersiwak. Ya. Siwak itu zaman dulu Bapak Ibu. Ya. Dulu zaman Nabi itu belum ada odol. Belum ada Pepsodent, ya, belum ada Ciptaden, Formula dan sebagainya. Jadi kalau sekarang siwak itu bisa kita gantikan dengan sikat gigi. Ya. Jadi kalau pergi sholat itu sikat gigi lah. Apalagi habis makan pete, habis makan jengkol, habis makan kabau, apalagi yang harum-harum itu. Jadi itu menghilangkan bau. Sunnah kita bersikat gigi, bersiwak setiap kita melaksanakan salat. Rasulullah katakan, laula an asyqa ummati ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan menyuruh kepada mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Nabi pernah bersiwak dengan tangannya. Artinya inti dari siwak itu adalah membersihkan gigi dan mulut kita sebelum kita salat. Kemudian lanjutan ayatnya Bapak Ibu sekalian, wa kulu washrabu. Makan dan minumlah, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau nak pergi ke masjid, jangan sampai pas pergi perutnya kekenyangan. Boleh makan, boleh. Tapi jangan sampai kenyang. Karena kalau sudah kenyang masuk masjid, apalagi sholat Jumat misalnya, sampai di masjid mulai nyari tiang, nyari tembok. Untuk apa? Untuk tidur. Ya. Wong khutbah, dengerin khutbah, dia tidur. Pas bangun ngomong pula, kalau kecepatnya khutbah ini. Kok sebentarnya, padahal khutbahnya lama. Ya mana nak terasa kalau dia tidur. Ya. Makan, minum, makanya kita tuh disunahkan. Ya. Kalau Jumat itu makannya setelah sholat Jumat. Ya, kalau lapar nganjel bae dikit. Ya. Tekwan sepiring misalnya. Ya. Jangan pula dicampur mie. Sama baik dengan makan siang itu, ya. Ganjel supaya jangan kelaparan juga waktu pas kita ke masjid, tidak bagus, tidak khusyuk juga, ya. Nahan perut lapar, gelisah. Jadi tengah-tengah, jangan kelaparan, jangan kekenyangan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengahnya. Makanya tidak boleh, ya, kalau nak ke masjid tidak boleh kenyang-kenyang, harus. Dan segala sesuatu yang sifatnya berlebihan itu semuanya tidak bagus. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, sudah kita pakai pakaian yang bagus, pergi ke masjid, pakai minyak-minyak, harum-haruman. Nah, adab selanjutnya, ketika kita masuk masjid, maka membaca doa. Ya, doa masuk masjid. Kalau keluar, kita juga pakai baca doa keluar masjid. Masuk masjid kaki apa? Kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Jangan dibalik. Ya.
Kalau dibalik jadinya masuk keluar WC. Doanya tahu Bapak Ibu masuk masjid? Ya, tahulah ya. Kalau singkatnya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau pas baliknya Allahumma ftahli abwaba fadlik atau Allahumma inni as'aluka min fadlik ya. Tuh adabnya. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, ya, adab di masjid ya. Setelah masuk ya, ke masjid kita disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Apa hadisnya? Idza jaa ahadakumul masjid falyusalli sajdataini min qabli ayyujlis. Apabila kalian salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat. Sajdatain, 2 sujud, 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi sunnah kalau setiap kita masuk masjid, masuk mushola, adab kita sama yang punya masjid, ya, Baitullah, rumahnya Allah adalah salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, cak mana Ustaz? Misalnya kita datangnya pas azan. Kita nak ngerjakan salat qabliyah tapi kepengen salat tahiyatul masjid juga. Nah, kalau misalnya kedatangan kita ke masjid, ya itu masih jauh dari azan, ya maksudnya datangnya nunggu azan, maka kita sunnah salat tahiyatul masjid. Ya. Salat tahiyatul masjid. Ya. Kalau misalnya ada waktu, ditambah dengan salat wudu, salat sunat wudu. Salat sunat wudu ini Bapak Ibu sekalian adalah amalannya Bilal bin Rabah. Dan ada hadisnya Rasulullah SAW itu berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aku mendengar terompahmu di dalam surga." Karena keutamaan Bilal itu selalu mengerjakan salat sunat wudu. Jadi bapak-bapak kalau ada waktu, masih banyak waktunya habis salat tahiyatul masjid, salat 2 rakaat untuk salat sunat wudu. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kita datangnya misalnya wong sudah azan. Terus jarak waktu antara azan ke iqamat itu sempit. Ya, sementara kita nak melakukan salat qabliyah, maka kalau misalnya waktunya itu tidak katik lagi, sempit, laksanakan langsung sholat sunat qabliyah. Karena sholat sunat qabliyah kita itu sekaligus juga sholat tahiyatul masjid kita. Jadi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang biasa melakukan sesuatu, dan ketika satu kebaikan maksudnya, dan ketika ia tertinggal tidak sempat melakukan satu kebaikan itu, maka dia tetap akan dihitung sebagai melakukan satu kebaikan itu walaupun dia tidak melakukan. Jadi kalau misalnya kita biasa salat tahiyatul masjid, waktunya masih lapang, ketika kita datang ke masjid tidak sempat lagi salat tahiyatul masjid karena kita melaksanakan salat sunat qabliyah, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala juga salat tahiyatul masjid. Tapi kalau waktunya masih lapang, kita bisa ukur, ya silakan tetap laksanakan salat tahiyatul masjid, baru sudah itu salat qabliyah. Ya. Tuh. Kemudian adabnya apalagi Bapak Ibu sekalian di masjid? Adab kita di masjid itu memakai sutroh atau memakai pembatas ketika kita melaksanakan sholat sendiri-sendiri, ya, sholat sunat. Biasanya kalau di masjid itu, ya, mungkin bolehlah ya saran, selalu disediakan ada kayak pembatas, dia ada tulisan ya, kayak papan, disiapkan papan, ada tulisan sutroh pembatas.
Apa gunanya pembatas Bapak Ibu sekalian? Sutroh itu apa gunanya? Jadi ini ada dalilnya kenapa kita harus sholat menghadap pembatas. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yaday falyadfa'u fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang, kemudian ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah dicegah. Ya. Jika dia tidak mau, maka perangilah dia. Karena dia adalah setan. Jadi fungsi pembatas atau sutroh itu kalau pas kita sholat, kalau misalnya ada wong sholat, kalau misalnya ada wong lewat ketika sholat, maka kita berhak mencegah orang itu ya, supaya dia tidak lewat di depan kita. Ya. Lagi sholat Allahu Akbar, ini sutroh nih, anggaplah sutroh. Ada jamaah nak lewat sini, maka kita boleh cegah. Sebab kita sudah membatasi diri dengan sutroh. Ya. Kalau dia tidak galak, kata Nabi, boleh kita perangin dia. Ya. Karena dia adalah setan. Ini ada riwayatnya memang. Boleh diperangin. Tapi dengan syarat kita pakai sutroh. Tapi kalau kita tidak pakai sutroh, kita tidak berhak ya, mencegah orang yang akan lewat di depan kita. Makanya di Masjidil Haram, ya, kalau uang sholat tuh lewat-lewat baik. Karena tidak katik sutroh. Depan kita, tidak pacak kita marah. Ya, karena tidak ada pembatas. Tapi kalau kita sudah batasin, ada sutrohnya, maka kita berhak mencegah orang yang akan lewat di depan kita. Nah, sutroh ini Bapak Ibu sekalian, ya, boleh dengan sesuatu ya kurang lebih tingginya seperti ini ya. Boleh juga kita jadikan tiang-tiang itu sebagai sutroh, boleh. Jadi sholat di belakang tiang. Kita batasin. Nah, tiang itu sebagai sutroh kita. Apalagi boleh menjadikan punggung jamaah yang di depan itu juga sebagai sutroh juga boleh. Jadi kalau misalnya bapak-bapak nak sholat, tianglah penuh sama uang, kita jadi ke sutroh misalnya, ini boleh kita jadi ke sutroh ya. Qurannya ditaruh misalnya, kita taruh di depan supaya uang tidak lewat. Nah boleh juga jamaah yang di depan kita jadikan sutroh, pundaknya itu. Jadi bapak-bapak kalau misalnya lagi sholat, ada uang sholat di belakang kita, jangan buru-buru berlari. Ya, tunggu dulu. Mungkin beliau sedang menjadikan diri kita itu sebagai sutroh. Ya. Jangan terganggu. Ada yang merasa terganggu berlari dia. Nah kasihan yang sholat tadi tidak kasih sutrohnya. Dan triknya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita menjadikan seseorang itu sutroh, ya, pas lagi sholat, dia berlari misalnya. Sebelahnya ada uang lagi. Boleh kita bergeser. Boleh bergeser. Kita jadikan sutra juga uang yang lagi duduk sebelahnya tadi. Berlari lagi. Jadilah sekali baik ya. Sampai ujung sana kayak. Nah, bagi kita Pak Ibu sekalian, ya. Walaupun orang itu tidak memakai sutra, bagi kita yang tahu, maka jangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Carilah jalan yang di belakangnya atau di depannya yang jaraknya jauh. Tidak boleh. Walaupun tadi boleh kan, karena kita tidak katik sutra. Apa kata Nabi? Ya.
Lau ya'lamul marru baina yadayil musalla madza alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Kalau seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui tanggungan dosanya, maka dia berhenti selama 40 tahun, kata Nabi, itu lebih baik baginya daripada dia harus melewati orang yang sedang sholat. Jadi kita tidak boleh dilarang melewati orang yang sedang sholat. Kalau misalnya tidak kati jalan, kita tunggu. Kata Nabi, menunggu 40 tahun itu lebih baik daripada dia harus melewati orang yang sedang sholat. Jadi adabnya tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Tidak boleh. Lalu apa lagi Bapak Ibu sekalian? Adab kita selanjutnya. Ini agak krusial. Apa itu? Menjawab salam. Menjawab azan ketika dikumandangkan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, untuk menjawab azan yang sedang dikumandangkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Rawahul Bukhari. Apabila kalian mendengar azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pasti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jelaskan dalam kitabnya, itu kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Jangan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kalau salat subuh apa bacanya, Pak, Bu? As-salatu khairum minan naum. Apa bacanya? Belum banyak yang tahu kan? Bacaannya itu adalah shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Itu bacaan jawaban dari as-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sungguh engkau benar, sungguh ucapanmu bagus, dan aku menjadi saksi atas apa yang engkau ucapkan itu. Kurang lebih seperti itu artinya. Jadi kita mengakui bahwa sholat itu lebih bagus dari tidur. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh misalnya kita hadir ke masjid, Jumatan misalnya, selagi azan atau Quran dikumandangkan, kita boleh bersilaturahmi, bertegur sapa dengan orang-orang sebelah kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau baca Quran, itu bisa kita baca di rumah. Tapi kadang kita ketemu sama sahabat kita, sama tetangga kita, mungkin pas sholat Jumat itulah kita ketemu. Ada yang sibuk bekerja dari pagi balik malam, ada yang dagang cak itu juga. Seminggu itu tidak ketemu. Ketemu pas sholat Jumat. Maka manfaatkan sholat Jumat itu juga sebagai ajang silaturahim. Maaf kalau bahasa Palembangnya, jangan cak kiyoyo ini masuk masjid tidak nolak kiri kanan lagi.
Baca Quran, zikir, la ilaha illallah, la. Tetangga sebelah tadi tak tahu dia, padahal sebelah rumah. Ya. Padahal salah satu hikmah dari solat berjamaah adalah untuk kita bersilaturahmi. Maka manfaatkan itu. Saya enggak marah, Bu, Bapak, kalau misalnya pas salat Jumat ada bapak-bapak dia saling ngobrol. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi pas sudah ngaji, pas sudah azan, berhenti ngobrolnya. Nah, ini kita kadang-kadang kelewatan. Keasikan ngobrol, pas sudah ngaji masih ngobrol tadi. Pas azan masih ngobrol lagi. Kadang-kadang kawan sikoknya tak ngerti, dia kawan sikoknya lah berhenti, masih ngajak ngomong. Ya? Nak negor kaget takut tersinggung. Ada tak, Pak? Nah, tapi kalau kita sama-sama tahu lemak. Oh, azan berhenti. Sudah. Karena ada perintahnya kita harus menjawab seruan azan. Kaget dia lanjut lagi kalau misalnya ngobrol lagi setelah sholat. Ya, seperti itu. Kemudian adab selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, ini masalah jual beli di masjid. Nah, jual beli di masjid. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ya, transaksi jual beli di masjid itu hukumnya makruh. Dan menurut mazhab Hambali, ya, itu hukumnya adalah haram. Ya, karena haram maka akad jual beli, transaksi jual beli yang dilakukan itu tidak sah secara syar'i. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita ahadan yabta'a fil masjid fakul la'allallahu alla yurabbiha tijaratak." Apabila kamu melihat seseorang yang berjual beli dalam masjid, maka ucapkanlah, semoga Allah tidak akan menguntungkan daganganmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Semua para ahli hadis, periwayat hadis itu sepakat mengenai hal ini. Jadi kita tidak boleh berdagang, berjual beli di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid tidak apa-apa. Nah, misalnya wong ada punya usaha umroh. Ya, dia nyampaikan materi tentang umroh, sosialisasi umroh. Itu termasuk dagang apa bukan? Karena dagang itu kan ada dua. Ada yang dagang barang, ada yang dagang jasa. Umroh kan dagang jasa. Jadi kalau misalnya, Pak, Bu, saya dari travel ini. Kalau Bapak Ibu nak umroh, boleh sama saya. Ya, itu boleh. Tapi kalau nyampe ke Bapak Ibu, saya punya paket umroh. Paket pertama ini. Harganya, sudah nyebut ke harga. Sekian. Itu sudah dagang. Sama baik. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya nak ada ke sosialisasi, mungkin di luar atau di tempat TPA, tidak ya? Di TPA, jangan di dalam masjid, karena itu adab masjid, kita tidak boleh jual beli. Ada satu hadis lagi yang keras, Bapak sekalian. Keras hadisnya, itu sudah jelas-jelas mengatakan. Dari Abdullah bin Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bai'i wasyi'ri wa talabud diya' fil masjid. Wa naha 'anil ijtima'i fil masjid qabla al-jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, jelas kata-kata melarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli, bersyair dan mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid. Dan Rasulullah juga melarang orang-orang berkerumun di dalam masjid sebelum sholat Jumat. Jual beli, syair, kemudian mencari barang yang hilang di masjid. Syair ini ada perdebatan juga Bapak sekalian.
Jadi kalau menurut Syekh Said Sabiq, syair itu yang tidak boleh di masjid itu kalau isinya itu yang sifatnya berbau porno, kemudian menjelek-jelekkan orang muslim, kemudian mengagung-agungkan orang yang luar muslim, itu tidak boleh. Tapi kalau dia sifatnya adalah keilmuan, mengagungkan Islam, itu dibolehkan menurut Said Sabiq ya, wallahu a'lam. Kemudian mencari barang yang hilang itu maksudnya kayak ini. Kalau bapak misalnya bawa jam ke masjid, nyari di masjid wajar, ya tak? Nanya sama pengurus, Pak saya ketinggalan, mungkin aku ketinggalan. Mungkin ada yang nemui, boleh. Nah yang maksud mencari sesuatu yang hilang dalam masjid itu, hilang sesuatu di rumah, ya, di jalan, nyarinya ke masjid misalnya. Artinya ada borok sangko, jangan-jangan ini pengurus masjid. Nah itu yang tidak boleh. Ya dah. Apa urusannya barang hilang di mana, nyari di dalam masjid. Kemudian berkerumun kata Rasulullah sebelum salat Jumat. Nah ini relevansinya dengan Quran surah Al-Jumu'ah. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang beriman, ya, apabila kamu disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi kalau zaman dulu kan zaman Nabi kan, zaman perdagangan. Ya, itu biasa setiap waktu mereka berkerumun. Nah kadang-kadang wong sebelum zaman Nabi dulu, berkerumunnya di dalam masjid. Makanya turun hadis ini, jangan berkerumun di dalam masjid dalam rangka perdagangan juga maksudnya. Ya, sebelum sholat Jumat. Jadi tidak boleh kita jual beli dalam masjid. Nah, bapak-bapak ibu sekalian ya, jadi itulah beberapa adab ya, adab-adab kita di dalam masjid ya. Di antara beberapa adab yang sempat kita sampaikan pada hari ini. Jadi mungkin inilah pagi ini materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bagus datang dari Allah, kalau ada yang kurangnya itu adalah kekurangan saya sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kita sama-sama mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan materi yang disampaikan ini akan memberikan manfaat ya bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Intinya bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja mungkin yang saya dapat sampaikan Bapak sekalian. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.